Pertama, saya siapkan dulu 200 gram cendol pandan. Ini tadi saya beli di pasar ya. Kemudian 200 gram delima atau pacar Cina. Lalu 200 gram kolang-kaling, 1 liter santan dari 1 buah kelapa, 2 lembar daun pandan, seperempat kilogram gula pasir, seperempat sendok teh vanili bubuk, dan 1 sendok teh garam. Kemudian saya masak atau saya rebus dulu pacar Cina tadi dengan 200 ml air putih. Kita tutup ya. Nanti kalau dia sudah merapung dari airnya seperti ini tandanya pacar Cinanya ini sudah matang ya teman-teman. Di tempat kalian apa namanya ini teman-teman, silahkan di komen ya. Ini kemudian saya masukkan kolang-kaling. Saya rebus juga ya kolang-kaling tadi. Kolang-kaling ini direbus selama 2 menit saja. Kemudian masukkan daun pandan. Kita tutup lagi wajannya ya. Tutup lagi sebentar sampai ini mendidih. Setelah mendidih seperti ini, kita aduk lagi agar di bagian bawahnya itu tidak ada yang lengket ya teman-teman. Lalu setelah ini kita masukkan santan yang telah kita siapkan tadi ya teman-teman. Ini santan kental terdiri dari 1 buah kelapa yang saya peras. Kalau teman-teman mau memakai santan kemasan juga boleh ya. Ukurannya disesuaikan saja. Kemudian saya tambahkan seperempat kilogram gula pasir. Kalau teman-teman mau manis ditambah, kalau tidak dikurangi. Kemudian saya masukkan lagi seperempat sendok teh vanili bubuk. Ini kita aduk-aduk. Kemudian ini kita masak sampai santannya ini mendidih ya teman-teman, sambil terus diaduk agar santannya ini tidak pecah santan. Kemudian ditambah 1 sendok teh garam agar manisnya ini lebih terasa ya kalau kita kasih garam itu. Ini sudah cium ya teman-teman bau harumnya. Menu takjil seperti ini biasanya untuk berbuka puasa banyak yang ingin buat ya teman-teman. Kalian wajib coba ya teman-teman, ini enak sekali. Kalau sudah santannya ini sudah mendidih seperti ini, lalu kita masukkan lagi cendol pandannya ini. Kita aduk-aduk lagi, kita masak lagi ya teman-teman sampai kuahnya ini mendidih. Ini kuahnya sudah mendidih lagi ya teman-teman. Ini sudah bisa kita angkat. Mendidihnya jangan dibiarkan terlalu lama ya, nanti minyaknya akan keluar jadi rasanya kurang enak gitu. Selamat mencoba. Pertama-tama kita siapkan dulu bahannya ya teman-teman, yaitu 200 gram kolang-kaling. Ini ada ubi jalar sekitar 1,5 kg, gula pasir seperempat kilogram, cendol 100 gram, 1 liter santan, 1 sendok teh garam, dan setengah sendok teh vanili bubuk. Semua bahan ini kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita siapkan panci. Ubi jalarnya kita rebus dahulu ya teman-teman, agar nanti pas kita masaknya bisa sudah empuk dan tidak membutuhkan waktu lama. Ini kita tutup dulu. Ini airnya sudah mendidih dan ubinya sudah empuk. Setelah itu kita masukkan 2 lembar daun pandan. Kemudian kolang-kalingnya kita masukkan lagi. Kita masak sekitar 2 menit lagi ya teman-teman. Ini kita tutup lagi pancinya. Setelah 2 menit kita buka lagi, tutup pancinya, kita aduk agar bagian bawahnya tidak ada yang lengket. Setelah itu kita tuangkan santan ke dalam adonannya. Masukkan. Lalu kita masukkan gula pasir, vanili bubuk, dan garam. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Ini kita masak sampai santannya ini mendidih ya teman-teman. Ini sambil terus diaduk agar nanti kuahnya ini tidak pecah santan. Nah, ini sudah mulai mendidih seperti ini. Kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian baru kita masukkan cendolnya tadi ya teman-teman. Cendol ini harus terakhir kita masukkan. Kalau terlalu cepat dimasukkan, takutnya cendolnya ini akan hancur. Kemudian ini kita masak lagi sampai santannya mendidih ya. Sambil terus kita aduk seperti ini. Kolaknya ini sudah matang, ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan nanti ya. Nah, ini dia kolak ubi jalar kolang-kaling campur cendolnya sudah matang ya teman-teman. Pertama kita siapkan dulu bahannya, yaitu gula pasir seperempat kilogram. Ini ada ubi jalar setengah kilo. Ini ada sagu mutiaranya 1 on dan santan 800 ml. Ada daun pandan 2 lembar.
Ada vanili bubuk 1/4 sendok teh dan garam 1 sendok teh. Nah, pertama kita siapkan dulu wajannya, lalu kita rebus sagu mutiaranya ini ya teman-teman. Kita rebus sampai sagu mutiaranya ini matang dan mengembang. Seandainya teman-teman mau lebih mengembang lagi, nanti setelah direbus seperti ini teman-teman bisa diamkan selama 30 menit dulu ya teman-teman. Di sini saya siapkan lagi wajan, saya rebus lagi ubi jalarnya sampai empuk, tambahkan 2 lembar daun pandan. Ditutup ya wajannya. Ini sudah empuk, kelihatan ya teman-teman, ini sudah empuk seperti ini. Kita lihat. Kemudian kita masukkan lagi sagu mutiara yang telah kita siapkan tadi. Kita masukkan sagu mutiara tadi, kita masak lagi sampai sagu mutiaranya agar sedikit mengembang ya. Sebenarnya kalau teman-teman mau tadinya sagu mutiara ini didiamkan dulu selama 30 menit ya. Sini kita masukkan gula pasir, garam, dan vanili bubuk. Setelah itu kita aduk-aduk dulu sebentar. Kemudian setelah ini kita tuangkan santan yang telah kita siapkan tadi. Santan ini santan kental ya teman-teman. Digunakan agar lebih gurih rasa kolaknya nanti, agar lebih gurih dan lebih enak. Kita masak sampai ini mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini tandanya sudah matang. Ini sudah bisa kita angkat ya teman-teman. Pertama kita siapkan pisangnya 1 sisir. Ini ada ubi sebanyak 200 gram, gula merah 1/4 kg, garam 1 sendok teh dan vanili bubuk 1/4 sendok teh. Kemudian ada santan dan 800 ml santan. Kemudian pisangnya kita potong-potong kecil-kecil. Saya siapkan wajan lagi dan kita rebus dulu ubinya, dimasukkan daun pandan, masukkan gula merah, kemudian diaduk sebentar, lalu ini ditutup, dimasak hingga ubinya empuk dan gulanya larut ya teman-teman. Ini sudah empuk, gulanya sudah larut. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, lalu dimasukkan santan kental sebanyak 800 ml ya. Kita aduk-aduk. Ini kemudian kita masukkan pisang yang telah kita kupas dan kita potong-potong sesuai selera saja ya. Ini kemudian kita masak sampai santannya ini mendidih, sambil sesekali diaduk ya agar tidak pecah santan dan tidak hangus di bagian bawahnya. Ini sudah mulai mendidih ya teman-teman. Ini sudah kelihatan. Nah, bagaimana teman-teman di rumah? Sangat mudah sekali kan cara buatnya. Pertama-tama kita siapkan dulu ubi ungunya. Ini sebanyak 1/2 kg. Tadi ubi ini telah saya rebus terlebih dahulu ya, atau dikukus juga boleh. Kemudian ubi ini kita haluskan sampai benar-benar halus ya teman-teman. Menghaluskannya ini bisa juga dengan menggunakan chopper ya. Kemudian ditambahkan 100 gram tepung tapioka, 1/2 sendok teh garam. Kalau kalian mau manis bisa ditambahkan dengan 4 sendok gula pasir. Tapi di sini saya tidak menambahkan gula pasir lagi. Saya ingin rasanya khas rasa ubi ungu saja ya. Oke, setelah ini sudah cukup halus ya teman-teman. Ini kemudian kita bulat-bulatkan seperti ini. Setelah bulat, ini sudah tidak pecah lagi. Ini sudah bisa kita bulatkan semuanya. Nanti jika adonan ini terlalu keras, kalau pecah-pecah ketika kita bulatkan bisa ditambahkan dengan sedikit air ya teman-teman. Nah, ini sudah siap saya bulatkan semuanya. Ini kemari kita rebus lagi ya. Lalu kita siapkan bahan rebusannya, 450 ml air putih, tambahkan 1/4 kg gula pasir, lalu kemudian ditambah 2 lembar daun pandan. Kita aduk-aduk hingga ini tercampur rata. Kemudian ini ditambahkan dengan 1/2 sendok teh garam ya teman-teman. Lalu kita rebus hingga gulanya ini larut. Setelah gula larut seperti ini, kemudian kita masukkan biji salaknya tadi ke dalam air rebusannya. Kemudian ini kita masak sampai biji salaknya ini mengembang ya, merapung dari rebusannya ini. Ini seperti ini kelihatannya teman-teman, ini sudah matang. Kita aduk sebentar agar bagian bawahnya tidak hangus. Ini sudah matang ya. Kemudian kita siapkan air larutan dari tepung tapioka ditambah 50 ml air putih. Kita larutkan seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam biji salaknya. Kita masak lagi ya sampai biji salak ini mendidih kembali. Setelah mendidih, ini kita aduk-aduk dulu ya. Setelah mendidih seperti ini sudah matang ya teman-teman. Ini sudah bisa kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian kita bikin kuah biji salaknya, yaitu 500 ml santan. Ini terdiri dari santan kental ya, setengah buah santan kental, buah kelapa, kemudian 1 lembar daun pandan dan 1/2 sendok teh garam. Ini kita aduk-aduk.
seperempat sendok teh vanili bubuk. Lalu kita aduk, kita masak dengan menggunakan api sedang saja ya, sambil terus diaduk agar tidak pecah santan dan tidak gosong. Kemudian kita tambah larutan, ini dari tepung beras ya, 2 sendok makan saja. Lalu kita larutkan dengan 50 ml air putih. Kita larutkan seperti ini, kita masukkan lagi ke dalam kuah santannya tadi. Kita aduk-aduk lagi, kemudian kita masak sampai ini benar-benar mendidih. Seperti ini sudah mendidih ya teman-teman. Ini sudah bisa kita angkat dan kita sajikan dengan biji salak tadi. Bisa kalian koreksi rasa ya. Nah, ini biji salaknya. Kemudian kita siram kuah santannya di atas biji salak seperti ini. Ini sangat enak sekali loh teman-teman. Pertama sekali kita siapkan dulu bahannya. Ini ada 200 gram kolang-kaling, 2 lembar daun pandan, jagung 2 tongkol jagung ya, saya pipil. Kemudian ini 800 ml santan kental, lalu seperempat kilogram gula pasir, 1 sendok teh garam, dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Kita mulai cara buatnya, yaitu saya rebus dulu jagungnya dengan sedikit air saja ya teman-teman. Ini kita tutup. Setelah mendidih dan jagungnya cukup empuk, kemudian kita masukkan lagi kolang-kaling dan daun pandannya. Lalu ini kita tutup selama 2 menit saja ya teman-teman. Kita aduk, lalu kita tutup selama 2 menit, kita masak. Setelah nanti 2 menit, ini kita buka tutupnya. Kita aduk agar bagian bawahnya tidak lengket. Lalu kita masukkan santan yang telah kita siapkan ini ya teman-teman. Kemudian kita aduk sebentar, lalu kita masukkan vanili bubuk, garam, lalu dan gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Lalu ini kita masak sampai santannya mendidih ya teman-teman. Ini sambil terus kita aduk agar santannya ini tidak pecah santan dan bagian bawahnya tidak gosong. Nah, ini kuahnya sudah mendidih dan seperti ini sudah matang ya teman-teman. Ini sudah bisa kita angkat. Kelihatan ya, ini sudah empuk jagungnya. Nah, bagaimana teman-teman di rumah? Sangat mudah sekali kan cara bikinnya? Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini hingga selesai, dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share channel YouTube Alvin Murni, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.